Saya mau share pentingnya logical framework dalam membuat atau menyusun proposal. Baiklah, pertama saya ingin sedikit menyampaikan ya, sebetulnya kapan dan kenapa sih kita perlu menyusun proposal. Ya. Ada yang karena untuk studi lanjut atau studi S1, S2, S3 ya, for the degree. Atau kita membutuhkan yang pasti ya, kita menyusun proposal supaya kita mendapatkan persetujuan dari komite untuk memulai pekerjaan penelitian kita, ya, dan bisa mengerjakan proyeknya. Kemudian kalau misalnya yang staf muda begitu ya, itu akan memberi impresif yang baik kepada senior sebagai potensial researcher. Kemudian juga sebagai kontrak antara peneliti dan pemberi dana. Ada juga yang karena personal interest. Banyak sekali juga yang melakukan penelitian membuat proposal karena personal interest. Gitu. Kemudian kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita menulis ya ini ada faculty development ya, kadang-kadang juga untuk conference dissemination nantinya akan ada manfaatnya kalau kita sudah melakukan penelitian begitu. Sorry, Prof. Ingrid, bisa di resume slideshow-nya? Slideshow? Ya, itu ada resume slideshow, bisa tolong diklik, Prof. Yang mana ya, Pak? Ya, di sebelah kiri ini, Prof. Kita soalnya belum bisa ngeliat slide-nya, Prof. Oh, really? Ya. Atau saya sekali lagi? Boleh, Prof. Coba di ini, Prof. Oke. Mudah-mudahan saya yang benar ya. Waduh. Mudah-mudahan saya share yang benar nih. Bisa kelihatan, Pak? Ya, ini baru kelihatan. Oh, oke. Baik. Lalu apakah sebenarnya proposal research itu adalah suatu pernyataan keinginan kita, statement of intent, untuk menganalisis, mensintesis terhadap penelitian pada topik tertentu. Dan itu merupakan ide yang dideskripsikan baik oleh peneliti untuk suatu studi. Dan proposal penelitian ini dapat memberikan kesempatan pada peneliti untuk merencanakan dan mereview tahapan dari proyek yang akan dilakukan, tahap penelitiannya. Kemudian juga sebagai guide ya, jadi panduan seluruh sepanjang penelitian. Lalu membuat juga waktu dan memperkirakan waktu dan budgetnya, dan ini bisa melibatkan orang, teknikal, instrumen, dan kebutuhan-kebutuhan orang, instrumen, dan sebagainya. Lalu bagaimana sebetulnya riset proposal ini ditulis? Pertama, biasanya melalui, karena di dalam benak kita tuh ada yang melayang-layang pertanyaan kenapa. Gitu. Kemudian sejumlah pekerjaan harus dilakukan sebelum penelitian ini, proposal ini ditulis begitu. Lalu kita setelah buat draft, maka kita minta saran dari biasanya senior atau peers yang terkait dengan bidangnya. Lalu gunakan yang disebut dengan logical framework. Ini menjadi alat untuk mendesain suatu proposal secara sistematis dan logik. Karena donor agency atau funding agency itu melihatnya ini sebetulnya, sistematik dan logical way untuk memberikan decision funded, begitu ya. Nah, penulisan ini sebetulnya melibatkan science and art, dalam artian science ya, karena kita harus memahami sekali kan konten yang akan kita teliti begitu. Art karena kita harus menuliskannya dengan baik begitu. Jadi dia membutuhkan art juga, a good skill of communication gitu. Dan achievable, artinya yang kita tuliskan di proposal memang bisa kita capai gitu. Jadi mulai dari background, problem, solution, dan ini sustainability.
Dan ini juga perlu support dari effective communication skill tadi yang disebut dengan ART. Lalu saya ingin menambahkan di sini, walaupun belum tidak selalu ada ya diperlukan flexibility ini, tetapi sebetulnya perlu juga gitu flexibility. Dalam artian research plan itu bisa saja berubah gitu ya. Ketika penelitian itu progres, berlanjut gitu. Kenapa? Karena mungkin selama penelitian itu ada hal-hal baru sehingga bisa diperbaiki gitu untuk mendesain atau prosedurnya. Atau misalnya katakanlah harusnya penelitian ini dilakukan bertahap gitu ya beberapa tahun. Tetapi ini ada yang signifikan sehingga kita harus lanjut ke next step begitu ya. Nah, tentunya artinya gini, project proposal itu aset. Jadi nggak bisa ketat sekali begitu ya. Dan yang paling penting, revisi yang akan kita ajukan itu tetap harus mendapatkan approval dari granting agency. Jadi kita minta kesempatan ya untuk menjelaskan apa yang what happen in the progress that we found something that kita membutuhkan untuk merevisinya begitu ya. Untuk mengupdate sehingga bisa beberapa revisi yang positif bukan yang negatif. Jadi sebelum mulai tadi Prof pun juga sudah menjelaskan kita harus mempunyai pertanyaan yang jelas, kemudian kita harus membaca luas dalam pada area tersebut, kemudian mendiskusikan topik itu dengan peers ya. Tidak harus dari dalam institusi, bisa saja dari luar institusi maupun luar negeri. Kemudian cukup waktu dan fun untuk memulai. Kemudian apakah kita bisa mendapatkan support dari teman-teman dosen atau teman-teman lainnya begitu. Nah, untuk peer ya saya beruntung sekali karena saya bertemu dengan Prof Kun yang expert di bidang gut microbiota. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian yang terlibat yang dilakukan dengan melibatkan Prof Kun dan mendapatkan input yang sangat luar biasa. Thank you so much Prof Kun. Sorry I speak in bahasa. Ya. Yeah. Dan setiap kalimat itu harus hanya mengandung satu ide saja dan harus mengikuti logical thinking-nya ya dari change of idea-nya. Jadi tulis yang baik, kemudian mudah dibaca dan menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, beberapa kesalahan yang mungkin bisa terjadi yaitu biasanya fokusnya itu pada aktivitas atau metode. Padahal kita harusnya fokus ke result. Supaya kita tahu, supaya result yang kita harapkan begini, maka baru aktivitas dan metodenya bisa kita susun. Begitu. Kemudian tidak jelas bagaimana hasil itu bisa diukur. Begitu ya. Atau misalnya hasilnya tidak bisa dicapai dalam waktu yang ditentukan. Begitu ya. Atau nggak rasional atau tidak jelas begitu. Nah, di dalam penulisan proposal pun kita harus mencegah plagiarisme. Ya plagiarisme kita tahu bahwa kita mengambil ide orang kemudian atau kata juga kalimat kata-kata ya yang kita masukkan tapi kita tidak sebut begitu. Kenapa? Karena biasanya terus nanti kita akan masuk dalam blacklist ya. Ya kita nggak mudah untuk mensubmit proposal lagi begitu. Jadi selalu sebut citasi begitu kita merefer, gitu ya. Dan selalu mengidentifikasikan sumbernya. Ini akan saya agak cepat ya. Tipe dari studi penelitian itu ada exploratory atau formulative research study, yaitu mempelajari fenomena atau untuk mendapatkan new insight begitu ya. Kemudian ada juga deskriptif, yaitu menjelaskan karakteristik, apakah itu individual, situasi, atau grup ya. Jadi survei dan fact finding. Dan ini nggak ada kontrol ya, terhadap variabel.
Jadi hanya dilaporkan apa yang terjadi, telah terjadi atau yang sedang terjadi. Kemudian ada juga diagnostik. Jadi ini menjelaskan seringnya terjadi atau apa yang berkaitan dengan sesuatu hal yang lain, yaitu mendiagnosakan, diagnostik. Kemudian yang umum memang hipotesis, yaitu kita mentes hipotesis ya untuk hubungan causality antara variabel. Ya, jadi analisa penelitiannya dalam hal lain, penelitian yang menggunakan atau facts atau informasi yang tersedia itu akan menganalisa dari secara kritis evaluasinya. Nah, juga ada yang disebut dengan applied research. Biasanya ini untuk mendapatkan solusi, ya. Apakah itu di society atau industri atau bisnis. Kemudian mengumpulkan pengetahuan atau yang disebut dengan basic, ya, basic research atau pure research. Kemudian perilaku atau opini, ya, yaitu yang mengetahui misalnya bagaimana orang merasa atau berpikir terhadap subjek tertentu atau institusi tertentu, disebutnya qualitative research. Ada juga empirical research, yaitu database research, ya, eksperimen research yang ada control over the variables. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi research problem? Tadi Prof pun sudah menjelaskan ya dari mulai abstrak, kemudian ada research problem. Nah, pertama kita harus fokus. Dan ini research problem ini yang memang kita tertarik ya, buat kita sangat tertarik. Kemudian penting, kemudian memang bisa dilakukan penelitiannya ya, baik mengakses data dan sebagainya. Kemudian juga visible, artinya baik secara finansial maupun teknikal kita bisa lakukan. Ya. Kemudian practical value-nya juga, jadi applicable, ya, fokus, jelas, dan etikal. Nah, pertanyaannya kalau etikal ini biasanya baik etik akademik maupun etik, misalnya begini, kita menggunakan subjek yang hidup, ya, jadi menggunakan hewan, atau menggunakan manusia, maka kita harus mendapatkan ethical clearance. Ya, jadi ini literatur ya, kita baca literatur sehingga kita bisa mengenerate daftar pertanyaan-pertanyaan potensial, lalu cek literatur apakah pertanyaan yang kita punya itu sudah bisa dijawab atau tidak, begitu. Kemudian kita tes visibility. Nah, kemudian kita eliminate yang impractical, lalu kemudian apakah masih suitable problem exist, ya kan? Kalau iya, ya move on the next research design. Begitu. Lalu conceptual framework. Memang tidak semua penelitian membutuhkan conceptual framework, tetapi conceptual framework ini membantu untuk mengurangi kesalahan logis di dalam penelitian. Jadi kalau kita nggak pakai conceptual framework, biasanya itu trial and error. Kita coba mencari, ya udah kalau dapat ya untung gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan conceptual framework, kita sudah punya jelas sekali gitu ya. Dengan apa yang akan kita analisis, tujuannya apa dan sebagainya. Jadi conceptual framework itu membantu memastikan peneliti di dalam examining masalah dengan konsep yang tepat begitu ya. Dan tujuan utamanya beberapa disciplinary research itu membutuhkan conceptual framework. Kalau kita lihat ya, conceptual framework itu asalnya mulainya dari theoretical framework dulu. Karena kalau kita sudah baca baru paham kan, baru bisa buat konsepnya gitu. Ya, conceptual framework itu adalah suatu kumpulan dari interrelated ide atau konsep atau teori. Dan ini akan memandu kita dalam penelitian, kemudian menentukan apa yang akan kita ukur, kemudian bagaimana
yang akan diuji secara statistik hubungannya yang akan kita lihat. Gitu. Baik conceptual framework maupun theoretical framework itu akan membantu kita untuk memahami dan menggunakan ide dari orang lain yang sudah melakukan penelitian yang serupa, begitu ya. Bukan idenya kita ambil ya, tapi memahami ya dan menggunakannya. Lalu kita juga harus punya objektifnya ya, tujuannya. Jadi ini pernyataan spesifik dari keinginan kita. Harus yang bisa diukur, lebih fokus dan spesifik daripada goal ya, tujuan. Kemudian suatu tujuan biasanya memandu kita ke beberapa objektif. Apa sih dia itu? Ini adalah elemen dari research proposal. Jadi ada problem, kemudian dari problem akan ke objektif ya, ke objektif. Jadi objektif ini dijustified oleh problem. Kemudian dia akan memberikan arah kepada metode dan prosedur. Begitu. Dari mana problem dan objektif ini? Baca dulu literatur review. Literatur review ini akan memberikan conceptual framework yang tepat sehingga bisa mendefinisikan problem dengan tepat dan jelas. Demikian. Nah, kalau misalnya kita berbicara, biasanya research design bisa aja salah, bisa. Karena kalau kita salah mendesain, maka hasilnya menjadi salah, begitu ya. Dan sebagai konsekuensinya, research design harus diambil ya, diterapkan untuk meminimalkan error. Lalu sampling. Nah, hanya sampling error yang bisa diukur dengan beberapa derajat kepercayaan. Ya, jadi kalau samplingnya nggak tepat bisa kita ukur kira-kira berapa banyak melenceng. Gitu ya. Nah, statistik itu akan membantu kita dalam mengurangi sampling error, tetapi tidak untuk non sampling error. Nah, peneliti akan dalam hal ini akan rely pada intuisinya. Kalau misalnya ini tidak bisa dibantu dengan sampling error, begitu ya. Lalu sekarang tadi Prof Kun juga sudah menjelaskan budget ya. Sebenarnya budget itu adalah suatu terjemahan ya dari aktivitas proyek ke dalam monetary, gitu ya, terhadap ke dalam istilah monetary, begitu. Sehingga budget itu harus merespon dan comply dengan requirement dari founder. Kemudian harus mudah dibaca dan mengerti. Harus tepat. Ya, dan jumlah ketika menjumlahkan juga harus jangan salah jumlah gitu. Kemudian harus reasonable. Ya, jadi dalam kisaran yang memang diberikan, biasanya ada pagu dari founder. Kemudian harus credible. Jadi semua cost harus align dengan aktivitas yang dilakukan, output maupun benefit. Jadi harus align dengan work plan. Paling penting, budget itu harus realistik. Kita harus menentukan apa yang akan tepat, berapa banyak sih jumlah yang memang seharusnya dibutuhkan, begitu. Jadi planning itu harus mengikuti ini juga harus ada di dalam planning itu juga harus ada biaya tak terduga, walaupun ini nggak boleh besar ya, tetapi harus ada. Kemudian some donor itu membutuhkan juga sharing cost. Coba misalkan begini, kalau kita mengajukan suatu proposal katakanlah ke LPDP atau
ke dalam negeri nih ya, LPDP atau ke Dikti, ini kan sebenarnya lagi mau closing ya. Maka kalau ada dana dari yang menunjang, itu kemungkinan untuk didanai itu lebih besar. Kenapa demikian? Karena nanti reviewer akan melihat, loh ini ada dana lain yang sudah berani loh mendanai, artinya proposal ini memang sudah bagus begitu, memang visible begitu. Itu satu. Yang kedua ya tentunya akan katakanlah ada pagu maksimal, tetapi karena kita ingin banyak sekali parameternya sehingga kurang, maka itu top up dananya akan membuat penelitian kita menjadi lebih komprehensif begitu. Jadi bukan berarti kita double funding ya, tetapi ada bagian-bagian yang memang kita butuh ekstra pendanaan begitu. Kemudian dana ini harus proposal ini dan dana ini harus sustainability. Jadi baik institutional, technical, socio-cultural, financial sustainability ini harus ada di konten. Kenapa penting? Karena donor ingin untuk memastikan bahwa investment mereka tidak akan hilang. Dan pada akhir proyek ya itu di akhir proyek sehingga kita sudah merencanakannya dengan baik dalam tiap fase dari penelitian kita. Kalau kita perhatikan, ini adalah life cycle dari grant proposal. Mulainya dari ide, tadi pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Kadang-kadang kita coba tulis ya, kita tulis, kemudian kita minta feedback dari banyak orang lah, dari senior, dari teman sejawat, kemudian kita coba buat budget draft ya. Lalu selesai, nah ini idealnya. Ini nanti bisa dilihat ya berapa waktunya ya. 10 hari sebelum deadline, PI itu sudah punya harus mulai routing proses. Jadi ke universitas kita kan banyak approval, apakah PI, co-PI, dekan, chair ya, atau direktur, atau misalnya wakil rektor, sehingga ini biasanya 10 hari sebelumnya supaya kita bisa submit proposal paling tidak 3 hari sebelum deadline atau 1-2 hari. Karena pada saat ini bisa aja nanti terlalu overloaded yang submit banyak akhirnya nggak bisa submit gitu. Lalu kalau kita coba mulai dengan evaluasi research proposal. Ini jadi soundness dan merit dari research plan, kemudian bukti-bukti kejelasan, kemudian kualitas dari pemikiran, itu penting. Ini adalah tipikal kriteria untuk evaluasi. Investigator apakah memang tertarik pada masalahnya. Itu bisa ketahuan oleh reviewer. Kemudian genuine lack of knowledge related to problem. Apakah benar belum ada nih pengetahuan tentang itu di dalam masalah yang akan kita teliti. Jadi kebaruan, novelty. Ini biasanya untuk S3, untuk PhD student ini perlu sekali genuine dan novelty. Kemudian apakah penelitian ini memang dibutuhkan oleh orang lain begitu ya. Kemudian objektifnya apakah sesuai dengan problemnya. Apakah attainable, apakah bisa dicapai, apakah bisa diobservasi dengan baik, apakah bisa diukur dengan baik, apakah spesifik secara memadai, itu harus ada di objek. Lalu investigator, apakah punya cukup resources? Resources ini bukan hanya banyak baca atau referensi ya. Bisa juga misalnya fasilitas, peralatan, human resources. Karena nanti akan saya bahas juga bahwa human resources ini penting. Sebagai PI, kalau nggak punya track record yang mendukung dengan baik, akan tidak terlalu mudah di dalam mencari dana. Kemudian apakah ada beberapa constraint? Dan apakah penelitian ini produktif?
Kemudian apakah value dari riset ini lebih besar daripada cost? Dan apakah hasilnya memang benar bisa diaplikasikan kalau ini termasuk research applied ya, applied research. Kalau kita lihat dari konseptualisasi menjadi grant writing, ini continuum proposal development ya, tentunya ada juga misalnya ada beberapa call for proposal itu yang diminta adalah pre-proposal dulu. Biasanya cukup 1 sampai 2 halaman saja begitu ya. Sehingga di sini pun biasanya disebut berapa pre-budgetnya. Dan ini beberapa yang menjadi pertimbangan bagaimana networking-nya, bagaimana kolaborasinya, bagaimana konsepnya, apakah ini memang publishable, kemudian bagaimana ide, metodenya, kemudian timnya ya, experience-nya, apakah komprehensif, apakah semua yang dibutuhkan ada di dalam tim tadi begitu, sehingga kita bisa menuliskan proposalnya. Nah ini kalau dibutuhkan pre-proposal development ya sama ya. Jadi kita mulai dari pre-proposal dulu begitu. Networking ini biasanya di dalam pre-proposal diminta loh. Apakah kita memang punya formal agreement? Kebetulan kalau Foodtech ini ada ya, BINUS ini dengan Prof pun ada MOU yang sedang berjalan sampai tahun depan. Jadi diperpanjang 3 kali ini. Gitu. Nah ini adalah step di dalam proses research. Kita tahu pertama teori ya, memilih topik, kemudian memilih fokus research question, kemudian ke study design, collect data, analisa, interpret, and inform others, sehingga menjadi publikasi. Gitu. Jadi ini bisa dilihat juga bahwa ada kita memformulasi hipotesis ya, research question, sehingga variabelnya terkonsep, sehingga bisa memilih dengan tepat riset metodologinya, kemudian variabelnya, kemudian sampel size-nya atau sampel populasinya, mendapatkan data, menganalisa, dan bisa mengambil kesimpulan. Saya ingin memberikan contoh conceptual framework. Jadi sebetulnya ini adalah conceptual framework yang 2 tahun lalu, 2018-2019, saya mendapatkan Insinas dan PUB yang digabung dan berkolaborasi dengan UKI, Fakultas Kedokteran UKI, terutama sekali bisa terjadi karena adanya good collaboration dengan Prof. Kun Venema dari Maastricht University. Karena di situ kita ingin melihat bagaimana sih secara molekuler apa sih yang terjadi kalau ada perubahan, kalau orang diabetes misalnya dikasih makanan fungsional lalu dia menjadi lebih baik, apanya yang lebih baik. Jadi awalnya kita punya konsep begini. Di dalam saluran cerna itu ada lapisan epitel usus. Dan ini ada yang namanya tight junction. Kalau ini loose, ya, kenapa loose? Karena banyak sekali bad bakteria yang menghasilkan LPS sehingga dia karena bad bakteri ini nanti akan lolos begitu. Lolos apa yang terjadi? Dia akan masuk kemudian karena LPS-nya ini merupakan endotoksin ya. Karena endotoksin maka ada inflamasi. Jadi insulin sensitivity rendah, metabolic flexibility rendah, risiko tipe 2 diabetes menjadi naik, kemudian juga risiko obesitas. Nah, jadi fungsi endotelialnya rendah, lalu arterial stiffness dan beresiko juga terhadap penyakit jantung. Ini awalnya saya mempelajari ini, kayaknya ini menarik nih kalau kita teliti. Gitu. Lalu, gimana kalau kita pakai taro? Taro itu talas ya. Yang kita harapkan itu karena dia mengandung resistant starch. Lalu kita tambahkan juga beet ya. Beet itu ada phytonutriennya. Kemudian kita tambahkan juga probiotik. Harapannya supaya apa?
Jadi tight junction-nya ini menjadi ketat. Jadi bad bacteria, good bakterianya lebih banyak. Kalau yang sebelumnya good bakterianya sedikit menjadi lebih banyak karena efek fitonutrien, probiotik, dan resistance tadi. Sehingga bakteri jahatnya hanya sedikit yang bisa lolos sehingga endotoksinnya rendah dan ini terjadi perbaikan. Lalu apa yang harus kita cek dengan melihat perbaikan itu? Karena kita punya conceptual framework, maka parameter yang kita uji itu jelas. Misalnya profil gut mikrobiotanya, ini dengan labnya Prof. Kun. Kemudian short chain fatty acid, kemudian LPS-nya ya, karena ini yang menyebabkan inflamasi. Kemudian imun ya, kemudian hormon. Ya, karena hormon ini, satiety hormon ini, jadi kita kalau taruh itu karena resistance starch ya lambat dicerna, maka dia akan cepat kenyang, begitu ya, nggak cepat lapar. Nah, ini yang penting sekali di dalam menyusun proposal. Ini salah satu contoh. Ada 10 pertanyaan yang kita harus pertanyakan di dalam membuat proposal, menuliskan proposal. Pertama, kita mendeskripsikan pentingnya atau pentingnya kebutuhan disrupt the significant needs, ya. Apa sih yang kebutuhan apa sih yang kita akan angkat begitu ya. Kemudian statusnya dan mengapa kita angkat. Statusnya sekarang gimana? Penelitian orang lain gimana? Kemudian bagaimana proyek ini membantu mengantisipasi adanya kebutuhan tadi. Kemudian apakah ide ini memang yang terbaik, ya, pilihan yang terbaik? Kalau iya, kenapa? Harus ada penjelasannya. Kemudian kita harus mendescribe ya service dan bagaimana bisa disampaikan atau scientific methodnya. Lalu siapa yang akan terpengaruh dengan ini? Lalu apakah proyek ini akan memberikan impact pada masalah yang akan kita angkat tadi, ya? Lalu apakah ada beberapa gap ya di dalam knowledge base yang saat ini ada? Lalu bagaimana kita mengatasi gap tadi? Lalu apakah literaturnya bisa membackup ya rasional dari masalah yang kita angkat? Apakah kita bisa memberikan justifikasi bahwa penelitian ini memang memberikan impact atau adanya added knowledge? Apakah yang hal lain diadres itu apakah orang lain mengadres isu yang sama? Ya, kalau iya, terus gimana kita? Bedanya apa dengan yang lain? Ini ada 12 isu yang harus kita pikirkan tentang bagaimana proses menuliskan proposal. Harus ada good idea, ya, kemudian one page description, jangan saya itu jangan reluctant gitu ya. Kemudian kita harus meng-create good institutional fit, kemudian memotivasi ya pada tim yang interdisipliner. Kemudian match and link ide terhadap potensial founder atau sponsor. Dan kita baca baik-baik proposal guidelines, baca lagi dan baca lagi karena jangan sampai ada yang tertinggal yang diminta. Kemudian kita kontak program official dan banyak dengan beberapa pertanyaan. Kemudian dengan outline, kemudian budget detail dan plan detail, kemudian baca lagi guidelines dan summary, kemudian persisten ya. Terus persisten memperbaiki, kemudian resubmit. Kalau memang tadinya udah disubmit tapi masih bisa diperbaiki, ada yang ketinggalan, perbaiki lagi begitu. Nah, ini alasan bagaimana proposal tidak berhasil. Bisa saja lupa deadline-nya, miss the deadline, atau bukan lupa ya, nggak keburu gitu ya. Kemudian disangkanya sudah mengikuti semua guidelines, ternyata tidak. Idenya tidak inovatif, kemudian tidak signifikan sebetulnya isunya, atau ide kita tidak merupakan prioritas dari funder. Jadi yang tadi disampaikan Prof. Kun ya, kita pernah gagal dari Dutch Indonesia research funding karena idenya tidak
sesuai dengan tidak menjadi prioritas. Kemudian bisa saja proposalnya nggak lengkap, lupa timeline misalnya. Kemudian literatur review-nya tidak baik, kemudian idenya baik, tapi PI-nya tidak punya expertise di bidang itu, kelihatan dari track record. Kemudian biasanya ini juga dilihat, kalau PI-nya nggak punya publikasi di area tersebut akan agak sulit untuk diterima, gitu ya. Atau kalau misalnya studinya and size-nya besar, tidak ada pilot study. Karena kalau mau langsung besar kan pemberi dana akan berpikir, wah ini kenapa nggak mulai dari yang sedikit dulu, begitu ya. Kalau udah signifikan baru lanjut. Metodologinya weak, lemah, kemudian tidak realistik budgetnya, ditulis dengan buruk, dan tidak interdisciplinary. Ini adalah kalau kita lihat ya well structure, nanti bisa dilihat lagi karena ini akan di-share. Tetapi ya tadi ada statement of problem, ada risk question and outcomes ya di dalam introduction atau literature review ini. Kemudian ada misalnya focus question, objektifnya di sini ya di dalam introduction, kemudian data dan metode ya dan timeline. Ini ada beberapa tips untuk successful proposal. Kita harus memastikan ya bahwa objektif dan work plan-nya sesuai dan challenges addressed oleh yang memberikan proposal, yang memberikan kesempatan kita submit proposal. Kemudian kita harus mengikuti struktur yang diberikan oleh guidelines pemberi dana. Kemudian yang singkat, jelas ya, dan tepat, sesingkat, sejelas mungkin dan setepat mungkin. Jangan menggunakan pernyataan yang umum. Kemudian konsorsium partner harus excellent dan appropriate. Jadi kalau kita memilih tim itu harus konsorsium itu memang harus saling melengkapi begitu. Jangan misalnya mau masuk tim tapi cuma suruh ngurusin admin misalnya, nempel-nempel pengeluaran, itu bukan tim ya. Dan jangan overcrowd objektif. Ya. Objektif itu satu kalimat tapi yang memang reachable gitu ya, yang achievable. Dan evaluator dan evaluator kriteria itu harus menjadi prioritas kita karena biasanya dituliskan itu di call for proposal, ya kan? Kemudian kita memilih partner terbaik yang mempunyai, dan kita pilih juga koordinator yang experience. Kemudian di tiap session itu kita benar-benar perhatikan baik-baik sebagai session yang penting. Dan di dalam menulis itu kita menjual, bukan menceritakan. Ya, kita coba buat ya evaluator itu merasakan passion kita gitu. Ya, di samping ide yang excellent, ya successful proposal, ya konsep juga harus sellable. Jadi bahasa tadi makanya harus science dan art itu menjadi satu. Ini nanti bisa dilihat, monggo ya. Kemudian apa essential ingredient-nya ya tadi sudah ya, issue, problem, kemudian benefitnya apa, research design-nya. Nah tadi Prof Kun juga sudah menjelaskan timeline ya bahwa kita harus tetap menjaga ya penelitian, desain penelitian kita sesuai dan sesuai dengan urutannya, jangan hindari dead time. Kemudian kita harus berkonsultasi dengan tim ketika kita membuat timeline. Lalu outcome. Sebenarnya outcome itu apa sih harus kita harapkan dari hasil? Harus yang terukur. Ya. Misalnya kita dapat S1, S2, S3, atau kita punya paten, atau kita publish papers. Misalnya. Dan ini harus kualitatif, ya, bukan kuantitatif, kualitatif. Kemudian kita kontribut pemahaman untuk subjek, ya, terhadap teknologi yang baru, novelty, ataupun bisa diaplikasikan. Nah, mulai dari slide 33 sampai dengan 43, ini saya kirimkan maksudnya tinggal dilihat saja. Nanti kalau mau menulis proposal, silakan evaluasi sendiri begitu. Ada 6 karakteristik bagaimana winning proposal ya. Responsif, ini nanti silahkan dibaca lagi, kemudian bagaimana winning proposal, 10 steps ya. Kemudian bagaimana manage proposal writing process ya.
bagaimana reviewer akan melihat, ya siapa reviewernya, ya kan? Kemudian ada 3 level ya di dalam review ini. Pertama biasanya administrasi, ya. Clerical review, biasanya desk evaluation, baru kemudian program atau technical, yang terakhir budget, gitu. Silahkan dilihat. Nah, saya hanya ingin menekankan di sini. Kegagalan di dalam penyusunan budget itu kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terlalu tinggi nggak akan didanai, terlalu rendah kita yang pusing nanti kalau kita melaksanakannya. Kemudian tidak compliant dengan ketentuan dari agensi atau program yang dibutuhkan. Lalu misalign dengan statement of work, tidak jelas, tidak logik, ya, ditulis dengan buruk dan dituliskannya tidak bisa dipahami begitu ya, presented budget naratifnya. Nah, kenapa budgetnya penting? If we cannot do the budget, can we do anything else? Kompetensi ya. Kan budget itu memang mendukung, ya enggak? Kemudian jaminan, ya. We will effectively use grant funds, ya. The level of funding is reasonable, sufficient resources to carry achieve objective, ya kan? And we have sufficient resources to carry out of the project and achieve objective. Validasinya, baik jumlah, rate of expenditure, itu harus sesuai dengan scope dan timing dari activities. And then protection, hitung dengan jelas ya seluruh cost untuk mencegah apa yang misalnya harusnya ada pajak tapi nggak masuk, itu nanti akan bermasalah. Benar ratingnya proposal budget biasanya 20-30% atau poinnya itu 10-20%. Demikian, terima kasih atas perhatian yang diberikan.